Pernahkah kamu sampai pada titik di mana kamu duduk seorang diri, tanpa kata, tanpa suara, hanya dada yang terasa sesak dan mata yang tiba-tiba panas? Titik ketika dunia tak lagi kau lihat dengan jelas, seolah semua warna memudar dan suara-suara di sekitarmu seperti hilang arah. Dalam keheningan itu, ada satu bisikan yang begitu pelan tapi menghantam. Ya Allah, aku sudah tidak kuat. Kau mengucapkannya tanpa suara, hanya lewat getaran hati yang retak. Karena kalau kau ucapkan dengan mulut, kau khawatir dunia akan tahu bahwa kau sudah hampir jatuh berlutut. Kau menyimpannya, menekannya, menahannya, berharap luka itu akan hilang hanya karena disembunyikan. Tapi semakin kamu menyembunyikannya, semakin dalam ia menusuk. Semakin kamu berkata kamu kuat, semakin runtuh sebenarnya hatimu dari dalam. Ada luka-luka dalam hidup yang tidak bisa diceritakan. Luka yang ketika kamu coba jelaskan, orang hanya mengangguk tanpa benar-benar memahami. Luka yang bukan sekadar kesedihan sesaat, tetapi luka yang mengguncangkan seluruh fondasi hidupmu. Luka yang membuatmu mempertanyakan arah, mempertanyakan tujuan, mempertanyakan diri sendiri, bahkan mempertanyakan takdir. Luka yang membuatmu bertanya dalam diam, kenapa hidupku harus seperti ini ya Allah? Namun sahabat, dengarkan ini baik-baik. Justru di titik paling gelap dalam hidupmu, ada sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu lihat. Sebuah pintu yang tidak tampak dari luar. Pintu yang tidak bisa ditemukan dengan pikiran yang gelisah. Pintu yang hanya terbuka ketika hatimu berhenti melawan segala sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Pintu itu bernama penerimaan. Dan begitu kamu menyentuh gagangnya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kita manusia sering berpikir bahwa ketenangan datang ketika masalah selesai, ketika doa akhirnya dijawab sesuai harapan, ketika keadaan kembali membaik. Kita menunggu perubahan di luar, berharap badai segera reda, berharap langit segera cerah. Kita menunggu dan menunggu dan menunggu, hingga lupa bahwa kadang yang harus diubah bukanlah keadaan, tapi hati kita sendiri. Selama hati terus melawan takdir, selama hati berkata harusnya tidak begini, hidup akan terasa sesak meski dunia di luar tampak baik-baik saja. Sebaliknya, ketika hati mulai menerima, tiba-tiba ruang yang sama terasa lebih lapang, meski keadaan mungkin tidak berubah sedikit pun. Kau akan menyadari bahwa yang membuat hidup berat bukanlah beban itu sendiri, tetapi penolakanmu terhadap beban itu. Ada banyak orang yang memikul beban ringan, tetapi karena hatinya menolak, ia merasa membawa dunia di pundaknya. Ada pula orang yang memikul beban besar, tetapi karena hatinya menerima, langkahnya mantap dan wajahnya tetap tenang. Yang membedakan bukan beratnya ujian, tetapi seberapa lapang hati seseorang menerima apa yang tidak bisa dihindari. Penerimaan bukanlah kekalahan, sahabat. Justru penerimaan adalah keberanian tertinggi. Karena hanya orang yang benar-benar berani yang mampu berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti jalan-Mu, tapi aku percaya padamu." Kita sering salah paham tentang penerimaan. Kita mengira menerima berarti menyerah. Kita takut jika kita menerima keadaan, kita akan berhenti berusaha. Padahal tidak. Penerimaan bukan berarti berhenti berjuang. Penerimaan bukan berarti tidak berdoa. Penerimaan bukan berarti membiarkan hidup berjalan tanpa ikhtiar. Penerimaan adalah ketika seseorang sudah melakukan yang ia mampu dan menyerahkan sisanya kepada Allah dengan hati yang tenang. Penerimaan adalah saat engkau berkata, "Aku telah mencoba, aku telah berdoa, aku telah menangis di sujudku. Sekarang, aku pasrahkan hasilnya kepadamu ya Allah." Di titik itu, justru di titik itulah, ketenangan masuk pelan-pelan ke dalam hatimu. Seperti cahaya lembut yang merambat masuk melalui celah jendela kamar gelap. Tidak menyilaukan, tidak menghakimi, tidak memaksa, hanya hadir, menghangatkan. Ada sebuah luka yang jika kau terus melawan, ia akan menjadi racun.
Tapi jika kau menerima, ia akan berubah menjadi cahaya. Luka itu bisa berupa kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai. Di awal, dunia seakan runtuh. Hatimu seperti terbelah dua. Hidup terasa tidak adil. Kau ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di kerongkonganmu. Kau ingin marah, tetapi kemarahan itu justru melukai dirimu sendiri. Namun waktu berjalan, dan perlahan, sangat perlahan, ketika kamu mulai menerima bahwa siapapun yang kamu cintai hanyalah titipan Allah, kamu akan menemukan sesuatu yang baru. Sujudmu menjadi lebih lama, doamu menjadi lebih lirih tapi lebih dalam. Air matamu tidak lagi pahit, tapi menjadi lembut. Hati yang dulu keras karena terlalu mencintai manusia, kini menjadi lembut karena belajar mencintai Allah lebih dari apapun. Luka yang dulu kamu benci, akhirnya menjadi jalan pulangmu. Pernahkah kamu merasakannya, bahwa justru karena kehilangan itu, kamu mengenal Allah dengan cara yang berbeda? Bahwa justru karena patah itu, kamu belajar duduk lebih lama di atas sejadah. Luka itu, tanpa kamu sadari, adalah undangan dari Allah, undangan untuk kembali. Dan untuk pertama kalinya, kau mengerti bahwa tidak semua kehilangan adalah hukuman. Sebagian kehilangan adalah perlindungan. Sebagian patah hati adalah penyelamatan. Sebagian musibah adalah pengalihan dari jalan yang salah. Dan sebagian rasa sakitmu adalah cara Allah menarikmu kembali ke pelukannya. Penerimaan mengubah cara kita melihat kehidupan. Saat kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi pada aku? Dan mulai berkata, ya Allah, mungkin ini jalan yang Engkau pilihkan untukku. Sesuatu yang tak terlihat berubah dalam dirimu. Kamu berhenti berlari, kamu berhenti marah, kamu berhenti memaksa dunia untuk patuh pada keinginanmu, dan tiba-tiba hatimu memiliki ruang untuk bernafas. Masalahmu mungkin tetap ada, bebanmu mungkin tetap berat, doamu mungkin belum dijawab, tapi hatimu kini berbeda. Ketika hati menerima, ia berhenti menciptakan luka baru dari luka yang sudah ada. Ia berhenti menyiksa diri sendiri. Ia berhenti menambah penderitaan dengan penolakan. Itulah sebabnya para ahli hikmah selalu berkata, masalah tidak menyakitkan, penolakanlah yang menyakitkan. Dan begitulah hidup. Kamu bisa marah pada takdir, tapi takdir tetap tak bergerak. Kamu bisa melawan keadaan, tapi keadaan tidak selalu berubah. Namun ketika hatimu berubah, semuanya ikut berubah. Ketika kamu menerima, tidak berarti kamu menghapus masa lalu. Kamu hanya berhenti mengizinkannya menyakiti dirimu setiap hari. Ketika kamu menerima, tidak berarti luka itu tidak penting. Kamu hanya berhenti membuatnya menjadi penjara batin. Ketika kamu menerima, kamu memberi izin kepada dirimu untuk mulai sembuh. Sahabat, setiap orang punya luka yang tidak terlihat, luka yang dibalut senyum, luka yang ditutup tawa, luka yang disembunyikan dari dunia. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa luka-luka itu bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membuka mata kita. Sebagian luka datang untuk menunjukkan siapa yang benar-benar peduli. Sebagian luka datang untuk memisahkan kita dari mereka yang tidak layak tinggal dalam hidup kita. Sebagian luka datang untuk mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat yang sempurna.
dan sebagian luka datang untuk membawa kita pulang pada Allah. Ada saatnya kamu tidak lagi mencari jawaban di luar dirimu, tidak lagi bertanya kenapa hidupmu begini, tidak lagi membandingkan jalanmu dengan jalan orang lain, karena kamu akhirnya menyadari setiap manusia menapaki jalan yang berbeda. Setiap jiwa membawa beban yang tidak sama, dan setiap hati punya cerita yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Dan ketika hati menyadari itu, ia berhenti mengeluh. Ia berhenti iri. Ia berhenti memaksa keadaan. Ia mulai berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin aku tidak punya segalanya, tapi aku masih punya Allah, dan itu cukup." Ketenangan tidak datang saat hidup mudah. Ketenangan datang saat hatimu percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah menuliskan takdirmu. Percaya bahwa Allah tidak sedang menjatuhkanmu. Percaya bahwa luka ini bukan sia-sia. Percaya bahwa semua yang hilang akan terganti pada waktunya. Percaya bahwa semua sakit akan menjadi cahaya suatu hari nanti. Percaya bahwa setiap air mata tidak pernah turun tanpa dilihat olehnya. Dan percaya bahwa Allah mengatur hidupmu dengan cara yang paling halus, paling lembut, dan paling indah, meski terkadang kamu tidak melihatnya sekarang. Akan datang hari di mana kamu melihat ke belakang, mengingat semua kepahitan yang pernah membuatmu terjatuh, dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak meninggalkanku. Engkau hanya sedang membentukku." Hari itu akan tiba. Hari itu mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi ia akan datang. Karena tidak ada luka yang sia-sia ketika engkau serahkan kepada Allah. Pada akhirnya, penerimaan bukan tentang menghapus rasa sakit. Penerimaan adalah ketika rasa sakit tidak lagi menguasaimu, ketika luka tidak lagi menentukan arah hidupmu, ketika masa lalu tidak lagi mengikat langkahmu. Penerimaan adalah saat engkau memilih berjalan, meski masih terluka. Saat engkau memilih percaya, meski belum mengerti. Saat engkau memilih tenang, meski badai belum reda. Penerimaan adalah saat hati berkata, "Ya Allah, aku mungkin tidak memahami jalan ini, tapi aku tahu Engkau tidak pernah salah." Dan dari sana, sesuatu yang indah terjadi. Engkau mulai sembuh. Ya Allah, jika hari ini ada hati yang sedang lelah, tenangkanlah. Jika ada hati yang sedang hancur, peluklah. Jika ada jiwa yang sedang tersesat dalam kesedihan, tuntunlah kembali dengan cahayamu. Ajari kami menerima takdir-Mu, bukan karena kami mengerti, tetapi karena kami percaya. Sembuhkan luka yang tidak kami ceritakan pada siapapun. Lembutkan bagian hati kami yang paling rapuh, dan jadikan setiap sakit yang kami alami sebagai jalan pulang menuju-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin.